Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 akan menjelaskan bagaimana cara membuat database menggunakan aplikasi Exam. Dari kelompok 5 ini yang beranggotakan Wisnu Ramadan, Muhammad Maulana Malik Saifuddin, Akmal Maulana, Benaya Asyafira, dan Siwi Pratiwi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Akmal Maulana. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Maulana Malik atas waktu dan kesempatannya. Saya di sini akan menjelaskan tentang input data menggunakan aplikasi Exam. Sebelum saya menjelaskan tentang bagaimana cara untuk menginput data, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menginstal aplikasinya terlebih dahulu. Untuk penginstalan atau pengunduhan aplikasi Exam bisa diunduh melalui Google. Selanjutnya bisa untuk diklik website yang menyediakan aplikasinya. Kemudian di sini disediakan untuk berbagai macam operasi untuk laptop. Pada umumnya biasanya bisa menggunakan Windows, Linux, dan OS. Namun pada kali ini saya akan menggunakan versi untuk Windows. Sebelumnya saya sudah menginstal aplikasinya. Untuk penginstalan atau untuk memulai aplikasi bisa dimulai dari File Explorer, kemudian dibuka pada bagian Windows C. Lalu buka folder Exam. Kemudian untuk menjalankan aplikasi tersebut kita pilih Exam Control, bisa langsung dibuka atau menggunakan klik kanan lalu open. Mungkin membutuhkan waktu agak lama untuk membukanya. Ini jika sudah terbuka akan muncul panel seperti ini. Selanjutnya untuk menginput data, kita perlu untuk mengaktifkan modul Apache dan MySQL pada tombol ini. Diklik start, lalu jika keduanya sudah mulai, untuk memulai penginputan data bisa melalui website localhost. Bisa dibuka lewat Google. Kemudian sebelumnya saya sudah membuka untuk localhost-nya. Ketika sudah memasuki localhost dengan domain phpMyAdmin, kemudian akan muncul seperti ini. Lalu untuk membuka folder baru bisa kita tambahkan di sini. Kita klik saja. Nah, akan muncul panel seperti ini. Lalu kita akan memasukkan nama basis data di kolom ini. Misal basis data yang akan saya masukkan adalah tentang daftar harga pakan. Kemudian untuk kolom sebelahnya, ini adalah kolom untuk menentukan bahasa. Bahasa yang kita pilih adalah menggunakan bahasa yang general saja, yaitu bahasa yang umum. Jadi bisa untuk bahasa Inggris, bahasa Indonesia.
lalu kita klik buat. Nah, database akan muncul seperti ini. Kemudian untuk kolom nama kita isikan untuk menamai tabel. Kita buat daftar. Kemudian untuk menentukan jumlah kolom, misalnya kita harus mengetahui seberapa banyak atribut pada tabel yang akan kita buat. Semisal terdapat ada 4 jenis atribut. Yang pertama nama pakan, yang kedua jenis pakan, dan yang ketiga harga pakan, dan yang keempat sumber pakan yang didapatkan. Kemudian jika sudah menentukan atribut pada tabel, kita harus menyisakan satu kolom untuk nomor ID. Jadi nomor ID itu sangat penting bagi pengolahan database. Kemudian lalu kita klik kirim, lalu akan muncul seperti ini. Nah, untuk nama pada kolom nama, yang pertama kita isi dengan ID. Lalu untuk jenis, nah ini jenis pengisian nanti bila di tabel berbentuk angka atau huruf. Jadi kalau untuk pengisian data menggunakan angka, kita bisa menggunakan integer. Kemudian untuk panjang atau nilai, ini menentukan seberapa banyak atau seberapa besar digit yang dapat, kapasitas digit yang dapat dimuat pada tabel. Misal 15 digit. Lalu untuk yang kedua, kita beri keterangan untuk nama pakan, tentunya kita pada jenis menggunakan varchar. Jadi kalau untuk varchar sendiri yaitu data pada tabel yang diisi menggunakan huruf. Lalu kita mengisi kapasitas kolomnya menggunakan sebanyak misal 30. Lalu untuk yang ketiga kita bisa isi dengan ini juga menggunakan jenis yang sama yaitu varchar. Lalu untuk keterangan yang 4 kita isi dengan asal. Asal yang saya maksud di sini merupakan tempat di mana memperoleh pakan tersebut. Lalu kita isi dengan varchar sama dengan di atas, kemudian lalu untuk kolom yang terakhir saya isi dengan keterangan harga. Tentunya ini karena menunjukkan angka menggunakan integer. Misal 12 saja. Lalu pada ID pakan kita harus mengutamakan ID pakan karena data ID pakan akan tertaut pada data-data yang lain. Jadi untuk masalah pencarian dan lain-lain itu terikat pada ID pakan. Kita klik di sini daftar nilai.
dan indeksnya kita isi primary. Lalu kita klik kirim. Nah, jika semuanya sudah terisi, untuk kolom-kolom yang lain sebenarnya tidak terlalu berpengaruh untuk nantinya pengolahan data yang sederhana. Lalu kita klik simpan. Nanti akan muncul seperti ini. Kemudian setelah atribut dari tabel sudah dibuat, kita bisa memasukkan daftar-daftar nama bahan pakan dan jenis, asal, hingga harga pakan. Kita bisa klik di sini, lalu pilih semua, lalu kita klik ubah untuk memasukkan pakan yang sudah daftar pakan yang sudah kita buat. Mohon maaf, saya salah. Ini klik, lalu kita klik tambahkan. Nah, lalu untuk di kolom-kolom ini kita bisa memasukkan data yang kita punya. Untuk nilainya di sini, untuk ID harus memasukkan angka, misal ID yang akan saya masukkan 001, lalu untuk nama pakan misal rumput gajah, untuk jenis pakan yaitu hijauan, asal pakan misal dari Mertoyudan. Untuk harganya, ini harga per kilo, kita buat 1.500. Lalu jika sudah diisi, kita klik kirim. Untuk tabel-tabel yang di bawah ini untuk memasukkan data-data yang sudah kita punya. Untuk menambahkan berapa baris ke bawah, misal kita memiliki 10 daftar bahan pakan, kita klik saja di yang tanda panah ke atas, nanti akan menambah satu kolom yang sama. Mohon maaf, satu tabel yang sama saya. Lalu setelah kita kirim data yang telah kita masukkan, akan muncul seperti ini. Ini tidak perlu diubah, nantinya akan langsung masuk otomatis ke dalam sini. Nah, seperti ini. Jadi data yang sudah di-input akan langsung muncul ke dalam tabel utama. Dari ID pakan, nama pakan, jenis pakan, asal pakan, hingga harga pakan. Kemudian untuk pengolahan data, untuk XM bisa juga memiliki luaran. Sebenarnya saya sudah punya daftar pakan yang sudah saya tautkan ke dalam sebuah website sederhana. Untuk memasukkan data yang
sudah kita input di sini harus sesuai dengan apa yang kita simpan. Sebelumnya saya sudah menyiapkan beberapa program di folder XAMPP, masuk ke htdocs. Di dalam sini sudah ada folder pakan yang isinya nanti memiliki beberapa program untuk input otomatis ke dalam XAMPP maupun ke websitenya. Karena di sini saya menyimpan foldernya dengan nama pakan, maka yang akan kita masukkan ke keywordnya adalah local host slash pakan. Jadi akan muncul seperti ini. Jadi saya sebelumnya akan memperlihatkan beberapa program sederhana yang sudah saya miliki. Jadi untuk pengeditan program yang saya lakukan menggunakan Notepad+. Jadi beberapa perintah yang harus dimasukkan seperti localhost pakan hingga ke pengeditan bagaimana nanti bentuk tabelnya di website ataupun informasi yang ada di database akan masuk otomatis ke dalam sini, ke dalam website. Misal jika kita langsung menambahkan pakan dari website, semisal yang akan saya contohkan seperti tadi 01, karena sebelumnya saya sudah memiliki beberapa daftar pakan. Saya akan berikan contoh. Coba, lalu harga pakan. Lalu kita klik tambahkan. Untuk program sederhana seperti ini sangat sering muncul error, jadi harus kita refresh. Jika tetap tidak muncul, kita bisa memasukkannya dengan cara melalui opsi edit. Kita memasukkan informasi yang sama seperti tadi, lalu Jawa, klik update pakan. Nah, jika sudah diupdate akan keluar informasi seperti ini. Ini merupakan salah satu pengaplikasian pengolahan database di website. Terus kalau mari kita lihat bagaimana di aplikasi XAMPP-nya. Nah, untuk di database yang kita punya, langsung akan muncul otomatis seperti ini. Jika kita menginput di sini, misal untuk mengubah, karena dari kaki bilangnya jangan disebutkan yang mana carinya.
seperti tadi misal kita ganti dengan dua, misal jenis pakan, nama pakan yang saya masukkan rumput, pakan, lalu angka pakan, kita tambahkan. Nah, jika kita menambahkan di database, otomatis langsung di website akan bertambah. Nah, seperti ini. Jadi dari kedua website ini memiliki keterkaitan antara data yang dimasukkan atau data yang diupdate. Jadi itu alasannya mengapa ID pakan itu dijadikan primary, itu untuk mengkaitkan perintah yang ada di sini, PHP MyAdmin ini, website daftar harga pakan yang sudah dibuat. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Bisa saya lanjutkan ke Mas Wisnu untuk menjelaskannya lebih lanjut. Sekian dan terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun penjelasan yang kurang jelas. Sekian dan terima kasih. Monggo Mas Wisnu. Ya, terima kasih Mas Akmal. Ini karena waktunya udah mepet, mungkin saya singkat aja. Mas Akmal bisa kembali ke database yang setelah pembuatan tabel. Sebelumnya lagi, Mas. Ya, yang setelah pembuatan tabel pokoknya, Mas. Jadi itu masih ada jenis karakter atau mungkin di sini saya akan menambahkan sedikit. Nah, di sini kan ada tercantum jenis, terus panjang nilai dan lain-lain di belakangnya gitu. Nah, untuk yang di belakangnya tadi sudah disampaikan oleh Mas Akmal bahwasanya untuk yang di belakang itu sebenarnya ya fungsi, tapi kalau untuk digunakan database simpel-simpel itu nggak terlalu berfungsi karena katanya nggak kompleks juga seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis yang digunakan seperti tadi yang sudah Mas Akmal sebutin, int atau integer, ada juga teks atau varchar seperti itu. Macam-macam jenis itu tuh berpengaruh terhadap nanti jenis file yang dihasilkan di hasil database seperti itu. Itu int atau integer sendiri itu memiliki 5 jenis. Yang pertama int integer, 2 small integer, 3 medium integer, dan 4 integer, dan kelima integer. Nah, macam-macam ini yang membedakan hanyalah pada maksimum value atau jenis karakter yang disimpan seperti itu. Kalau untuk integer itu maksimal yang bisa disimpan yaitu sekitar 127 karakter atau kata seperti itu, bukan kata sih, karakter seperti itu. Dan untuk penyimpanan di database di hard disk nanti cuma membutuhkan 1 byte seperti itu. Lalu untuk yang integer itu level keempat itu bisa sampai 1 juta karakter seperti itu. Dan seterusnya, di bawahnya dan di atasnya itu memiliki beberapa macam karakter di kapasitas penyimpanan gitu. Lalu ada juga yang tadi sudah disebutkan varchar.
Varchar. Nah, Varchar ini sebenarnya ada 3 jenis. Ini adalah untuk karakter atau jenis teks. Itu ada karakter atau jenis char, ada Varchar dan teks. Nah, macam-macam jenis ini ya sama juga seperti tadi, untuk membedakannya untuk kapasitas penyimpanan dan kapasitas yang limit untuk dimasukkan di aplikasi exam seperti ini. Dan untuk char dan varchar itu tidak memiliki banyak perbedaan. Untuk kapasitas penyimpanannya sekitar 65 ribuan karakter seperti itu. Lalu untuk teks itu yang berbeda nyata. Itu teks itu ada 4 jenis, ada tiny text, text, medium text, dan long text. Yang tiny text itu batas maksimumnya 255 karakter, yang teks itu 65.500 sekian karakter, dan medium text itu sekitar 167.000 karakter. Yang paling panjang itu ada long text sekitar 4 jutaan. Nah, untuk teks sendiri ini nanti digunakan untuk keterangan lain-lain yang membutuhkan karakter banyak. Begitu. Dan yang tidak kalah penting lagi itu sebenarnya ada date, penambahan waktu. Nah, di sini ada macam-macam sebenarnya, ada date, time, time, dan year. Nah, ini perbedaannya hanya di penampilan waktunya. Untuk date itu hanya sampai tanggal, mulai dari tahun, bulan, dan tanggal. Lalu untuk date time itu sampai second, ada tahun, bulan, tanggal, dan jam. Seperti itu. Time stamp juga sama. Untuk time itu hanya jam, dan year hanya tahun. Nah, mungkin sedikit itu saja yang saya sampaikan, yang bagian-bagian dasarnya aja yang sering kita gunakan di aplikasi exam. Seperti itu. Mungkin tambahan dari saya cukup segitu. Saya waktu dan layar saya kembalikan ke moderator, Mas Mat. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan dari Mas Akmal Maulana dan Mas Wisnu Ramadan. Semoga dengan video ini bisa berguna untuk kedepannya. Untuk salah kata, kekurangan, saya mewakili teman-teman kelompok mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas perhatiannya. Saya selaku perwakilan dari kelompok 5 izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.